Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Semoga hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap berbahagia serta tetap semangat ya nak untuk mengikuti pembelajaran yang akan diberikan oleh Bapak Ibu guru pada hari ini. Dan ibu berharap juga kalian semua pada pagi hari ini sudah berdoa sebelum memulai pembelajaran. Nah, anak-anakku sekalian, materi kita pada hari ini yaitu tentang alat-alat pencernaan. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang zat makanan ataupun nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu tidak bisa langsung menghasilkan energi ataupun tenaga bagi kita untuk dapat beraktivitas, tetapi harus melalui berbagai proses. Proses itu di mana disinilah yang akan kita pelajari, di mana prosesnya itu dimulai dari mulut sampai nanti ke dalam usus dan terakhir anus sebagai alat pencernaan yang terakhir. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui alat-alat pencernaan pada manusia secara berurut. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui enzim-enzim yang berperan dalam proses pencernaan makanan di dalam tubuh kita. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk itu, kamu harus memperhatikan video pembelajaran ini sampai selesai. Jangan kamu tonton di awal dan di akhir ya nak ya, karena kamu nanti tidak akan memahami materi ini. Sudah paham nak? Yuk kita lihat materi kita pada hari ini, yaitu tentang alat-alat pencernaan beserta fungsinya. Struktur dan organ pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulutnya nak ya, kemudian kerongkongan, lambung, kemudian sampai ke usus halus, kemudian usus besar, dan terakhir adalah anus. Nah, sedangkan untuk kelenjar pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian nanti hati, empedu, usus ada pankreas, usus halus dan usus besar. Nah, itulah saluran pencernaan. Oke, kita mulai dari mulut ya nak ya, rongga mulut atau cavum oris. Nah ini adalah pertama sekali proses pencernaan dimulai. Nah, di rongga mulut ini pencernaan mekanis ya dengan bantuan lidah dan gigi. Ya, nah ini adalah bagian-bagian yang ada di mulut yang sangat berperan. Di sini kita lihat dulu lidah ya nak ya, atau lingua. Nah, kamu perhatikan ini lidah fungsinya mengaduk makanan, membantu membersihkan mulut, membantu bersuara, membantu mendorong makanan, dan sebagai indera pengecap. Nah, lihat bagian-bagian daripada lidah ini nak ya, bagian paling depan, pinggir, dan bagian paling tengah itu fungsinya berbeda-beda ya. Paling depan itu dia pengecap rasa manis ya, sedangkan pinggir itu, depan itu untuk rasa asam ya, sedangkan agak ke dalam asin, dan yang paling pangkal itu untuk mengecap rasa pahit. Nah, karena itulah nak kita bisa membedakan rasa di mulut. Nah, sekarang kita masuk gigi. Kita lihat macam-macam gigi. Ada gigi seri, ada gigi taring, gigi geraham ya. Nah, inilah dia bagian-bagian daripada gigi ya nak ya, yang berperan sebagai pencernaan secara mekanik ya. Nah, kemudian kita perhatikan juga struktur gigi ya. Kamu perhatikan nak satu persatu nanti bagian daripada struktur gigi ini apa saja dan apa fungsi ya. Nah, sekarang kita lihat nak rumus gigi. Seperti apa rumus gigi? Nah, paling atas ini adalah rumus gigi sulung ya nak ya, rumus gigi sulung ataupun gigi susu. Nah, rumus gigi susu ini
jumlahnya ada 20 ya. Jumlah untuk gigi anak-anak itu jumlahnya 20 ya, rumusnya seperti ini. Kemudian rumus gigi tetap ataupun gigi permanen. Nah, ini dia rumusnya nak. Jumlahnya itu 32 ya. Kamu perhatikan nak, ini adalah gambar struktur gigi yang di sebelah kanan ini ya. Kemudian ada akar gigi, ada leher gigi ya, kemudian ada email gigi, itu adalah bagian terluar daripada gigi kita ya. Oke nak, sampai di sini sudah bisa dipahami ya. Nanti ibu harapkan kamu menggambar ini di buku gambar ya nak ya, rumus gigi ini beserta gambar gigi, bagian-bagian dan fungsinya ya. Nah, kemudian kita masuk ke kelenjar ludah, masih di bagian mulut ya nak ya. Nah, kelenjar ludah itu ada di paling bawah ya, kemudian ada di tengah juga di bawah lidah ya, kemudian juga ada di dekat kuping. Nah, di sini juga terdapat kelenjar ludah ya. Nah, kemudian setelah itu makanan masuk ke kerongkongan ataupun esofagus ya. Kerongkongan ini adalah saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Nah, itulah kerongkongan ataupun esofagus. Nah, kita lihat di sini ya. Oke, kita perhatikan nak. Coba kita perhatikan ya. Nah, di lambung ini di kerongkongan ini ataupun esofagus ini terjadi gerakan peristaltik ya. Gerakan peristaltik itu mendorong dan meremas makanan dari kerongkongan masuk menuju ke lambung. Nah, inilah dia bagian daripada kerongkongan ini anak ya. Nah, sekarang kita lihat. Setelah adanya gerakan peristaltik, makanan itu didorong menuju ke lambung ataupun ventriculus. Nah, kita lihat ini bagian-bagian lambung nak ya, ada kardiak atau bagian atas, ada fundus bagian tengah, dan pilorus itu bagian bawah lambung. Nah, inilah dia nak struktur daripada lambung ya. Nah, ini juga di dalam lambung itu terdapat getah lambung, ada air lendir ataupun musin, ada asam lambung atau HCl. Nah, inilah yang berperan untuk membunuh bibit-bibit penyakit ataupun kuman-kuman yang masuk tanpa sengaja bersama dengan makanan. Kemudian ada enzim ya, itulah yang terjadi di dalam lambung. Setelah itu makanan ini ya sudah dalam bentuk halus dikirim ke usus halus ya. Di usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, di sini proses pencernaan yang paling panjang ya. Usus halus ini mengandung banyak sekali enzim ya. Ada enzim maltase, laktase, sukrase, tripsin, dan masih banyak enzim yang lainnya ya. Oke. Nah, usus halus ini dikelompokkan menjadi 3. Ada dia usus 12 jari ya, kemudian atau duodenum ya, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, di sini coba perhatikan ini, di usus ini terdapat, di usus penyerapan ini terdapat villi ataupun jonjot. Ya, dialah yang berfungsi menyerap sari-sari makanan tersebut di seluruh tubuh. Nah, kemudian sisanya dikirim ke usus besar. Nah, usus besar ini bentuknya seperti huruf U terbalik ya. Nah, di usus besar ini terjadi penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan oleh bakteri pembusuk ya. Bakteri apa itu? Bakteri E. coli ya. Bakteri E. coli ini adalah bakteri yang sangat berguna bagi tubuh manusia. Nah, setelah itu sisanya ampasnya itu dikirim menuju ke rektum. Ya, rektum ini bagian paling ujung daripada usus besar, dan paling terakhir daripada rektum itu adalah anus. Nah, sisa-sisa makanan itu yang tidak berfungsi lagi itulah yang dikeluarkan
melalui anus. Oke, nah kira-kira sudah bisa dipahami anak ya. Nah, ini kalau secara keseluruhan dapat kita simpulkan seperti inilah organ tubuh serta jenis enzim serta fungsinya. Ya, jadi banyak enzim yang ada di tubuh kita, mulai dari organ kelenjar air liur, lambung, pankreas, usus halus. Ya, inilah dia jenis-jenis enzim beserta fungsinya. Nanti silahkan kamu catat dan dipelajari. Oke nak, kamu sudah menyaksikan materi yang Ibu sajikan pada pagi hari ini. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian. Kalau ada yang kurang paham, kamu coba baca kembali buku dan boleh bertanya kepada Ibu Etna ya. Boleh melalui WA ataupun melalui classroom, atau boleh kamu datang ke sekolah dan buat janji dengan Ibu Etna, maka Ibu akan membantu kalian untuk menjelaskan materi ini. Oke nak, dan Ibu juga berharap pada minggu ini kalian mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tengah semester. Materinya nak kita ambil dari bab 1 sampai dengan bab 3. Memang materi kita yang kita pelajari pada hari ini itu nanti belum keluar di ini anak ya, di UTS belum keluar. Tapi tetap kalian baca buku kalian. Sudah anakku, itu aja salam dari Ibu Etna. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat selalu. Sampai jumpa pada 2 minggu ke depan setelah kalian mengikuti ujian.